Halo semuanya, welcome to Histories. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk lebih mengenal mengenai latar belakang bangsa Eropa ke Nusantara. 3 pilar nih yang akan kita bahas itu ada Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Coba bayangin aja nih, negara asal bintang bola terkenal, ada Ronaldo dari Portugis, ada Sergio Ramos dari Spanyol, ada juga Patrick Kluivert dari Belanda datang ke Nusantara. Kira-kira kenapa ya? So, langsung aja kita bahas. Pada tahun 1453, Konstantinopel ini tuh jatuh ke tangan Turki Utsmani. Hal inilah yang menjadi perubahan jalur perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Nah, karena jatuhnya Konstantinopel ini ke Turki Utsmani, pemerintah Kesultanan Turki Utsmani ini membuat peraturan-peraturan yang menurut bangsa Eropa ini tuh lumayan menyulitkan mereka untuk memperoleh rempah-rempah. Sehingga bangsa Eropa ini mulai bergegas mencari jalur perdagangan yang baru, dimulai dari Asia sampai ke Nusantara. Padahal sebelumnya Konstantinopel ini itu adalah pusat perdagangan untuk bangsa Eropa sebelum dikuasai oleh Turki Utsmani. Di abad ke-15 sampai 16, bangsa Eropa itu berlayar ribuan kilometer demi satu hal. Ya, rempah-rempah. Waktu itu nih, harga rempah-rempah itu bisa disamain sama emas. Jadi, bayangin aja nih, segenggam cengkeh bisa bikin kita kaya mendadak. Oh my god! Wow! Pantesan aja ya, bangsa Eropa ini rela jauh berlayar untuk dapetin rempah-rempah. Bangsa Eropa pertama yang sampai ke Nusantara itu adalah Portugis, yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Mereka menemukan jalur laut baru. Selain itu, mereka sampai di Malaka dan menguasainya pada tahun 1511. Lalu nih, mereka melanjutkan perjalanan ke Tidore dan Ternate di Maluku yang menjadi pusatnya rempah-rempah. Dan kedatangan mereka ini sangat disambut baik oleh masyarakat pribumi. Jadi, kalau Ronaldo ngejar piala nih, Portugis ngejar pala, cengkeh, dan rempah-rempah lainnya. Beda tipis lah ya. Gak lama nih, Spanyol ikut beraksi juga. Bedanya, kalau Sergio Ramos punya pertahanan yang kuat, Spanyol juga punya misi yang kuat. Untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat, Spanyol berlayar ke arah barat. Dipimpin oleh Ferdinand Magellan, melewati Samudra Atlantik, menyeberangi Samudra Pasifik, dan akhirnya sampai di Maluku. Kehadiran Spanyol ini bisa diibaratkan seperti Sergio Ramos. Datangnya agak belakangan, tapi bikin situasi jadi panas dan penuh persaingan sama Portugis. Malah sampai ada perjanjian Tordesillas tahun 1494, yang dimana perjanjian itu berisi tentang pembagian wilayah antara Portugis dan juga Spanyol. Jadi kayak pembagian lapangan bola nggak sih sebelum kick-off dimulai? Oke. Belanda baru muncul di awal abad ke-17. Tapi jangan salah, walaupun datangnya belakangan, mereka punya strategi yang jauh lebih matang. Mereka mendirikan VOC, semacam perusahaan raksasa yang mengatur perdagangan dan juga politik yang ada di Nusantara. Mereka datang pertama kali ke Banten sekitar tahun 1596 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Nah, yang ini agak beda nih. Dulu Belanda menjajah kita lebih dari 300 tahun. Kedengarannya horor nggak sih? Kayak lawan tim yang mainnya parkir bus, terus curang pula. Tapi lucunya nih, timnas kita sekarang itu kebanyakan diisi oleh pemain keturunan Belanda. Kelihatannya ironis sih, tapi itulah sejarah, banyak plot twist di dalamnya. Tentu aja nih, kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara bukan hanya soal rempah dan juga pelayaran, tetapi memiliki dampak besar bagi Nusantara. Dari sisi ekonomi, perdagangan jadi rame karena internasional. Tapi sayangnya rakyat pribumi jadi sering dirugikan. Dari sisi politik nih, kerajaan-kerajaan di Nusantara mulai beraliansi sama bangsa Eropa. Sementara nih, dari sisi sosial, perlahan mulai masuk budaya-budaya asing ke kehidupan masyarakat pribumi. Jadi, itu dia cerita singkat mengenai kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda ke Nusantara. Kalau kita bayangin kayak sepak bola, mereka dulu datang bukan untuk main friendly match, tapi untuk rebutan piala, bukan trofi, tapi rempah-rempah. Nah, tugas kita sekarang bukan lagi berperang,
tapi belajar sejarah lagi dan mengambil hikmahnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian mengenai latar belakang bangsa Eropa datang ke Nusantara. Saya Iza pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah!